Hi everyone. Halo, 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 halo. Oke, selamat siang dari Ubud, rekan-rekan Arab, dimanapun kalian berada dan kapan kalian menonton video kali ini. Selamat siang semuanya. Karena saya recordnya siang hari di Ubud, agak gerimis di luar. Oke, mungkin tidak kedengaran suaranya karena agak jauh. Ya, kali ini pembahasannya akan lebih ke sastra. Jadi saya ingin apa ya? Karena saya juga suka sastra dan saya suka karya-karya sastra seperti lagu, misalnya seperti syair, puisi yang dinyanyikan, jadilah sebuah lagu dan sebagainya. Jadi kali ini saya ingin membahas tentang beberapa karya sastra yang sudah diciptakan, sudah dilahirkan, sudah dibuat nih ya di era Old English period, oke? Okay? Bagi rekan-rekan Arab yang belajar kesusastraan Inggris, simak terus di sini ya. Pantengin terus channel ini dengan video kali ini, oke? Okay? Di Arab Belajar Bersama. Oke, so all about Old English period. Jadi biar kalian tahu kalau karya-karya sastra ini sebenarnya sudah ada di era Old English period, ladies and gentlemen, Arabs friends. Tidak hanya baru-baru ini karya sastra itu ada. Sebenarnya di era-era sekian ribu tahun yang lalu itu udah ada sebenarnya gitu loh. Jadi kali ini saya akan membahasnya secara simple dan singkat, padat dan jelas pastinya. Apa saja karya-karya sastra yang dulu sudah dihasilkan di era Old English period. Oke, okay? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada epic. Epic, oke. Okay? Epic ini adalah satu karya sastra yang bentuk poem, syair ataupun puisi gitu kan, yang di dalamnya itu kontennya atau isinya itu tentang kepahlawanan. Kenapa? Karena di era-era Old English itu kan masih terjadi perang ya, berkecamuk perang gitu kan antara Roman Empire dengan Celtic, dengan suku-suku yang di Inggris zaman dulu gitu kan. Jadi perang itu menjadi latar belakang di era itu. Makanya epic itu terjadi atau karya sastra yang bentukan epic ini ada karena ingin memberikan apresiasi pada para pahlawan ataupun para apa namanya ya pahlawan sih ya, heroes gitu yang sudah berjuang di era itu. Makanya dibuat syair-syair yang menggambarkan betapa heroiknya mereka, betapa betapa apa ya, betapa beraninya mereka menjadi seorang pahlawan di era itu gitu. Itulah epic, oke? Okay? Jadi contohnya seperti Beowulf yang ada di gambar. Beowulf itu adalah salah satu bentuk epic atau karya sastra epic yang diciptakan di era Old English period dan bahasanya pun masih menggunakan Old English, oke? Okay? Saya akan share sedikit nanti di slide bahasanya yang masih menggunakan Old English dan pastinya agak susah untuk diartikan apalagi oleh kita yang bukan native English speaker. Orang native aja susah, perlu Old English apa ya? Old English dictionary gitu untuk mengartikan ini. Oke, yang kedua itu ada elegy. Elegy ini adalah bentukan poem atau syair yang berisi kesedihan. Kesedihan akan kematian, kesedihan akan putus cinta lah atau apa gitu. Kesedihan lah pokoknya. Tapi mostly sih kesedihan akan kematian, gugur dalam perang. Karena sekali lagi background waktu itu adalah peperangan. Invasi sana kemari. Si A ingin menguasai daerah B, si B ingin menguasai daerah A, dan seterusnya. Oke, okay? Jadi waktu itu emang banyak berguguran korban-korban perang yang memang heroes, tapi pada akhirnya kalah di korban perang dan mereka dibuatkanlah poem, syair-syair atau puisi dalam bentuk kesedihan. Jadi bentuk bela sungkawa mereka dibuatkanlah syair-syair dalam bentuk elegy ini, seperti dilihat dalam gambar. Yang ketiga sampai sekarang pun orang masih bilang gitu, oh, kamu nyanyi balad ya? Oh balad, ballad. Oke, okay, ballad itu di Old English period itu adalah sebuah syair ataupun puisi yang dinyanyikan. Jadi instead of cuman disampaikan seperti itu di atas, di banyak orang yang cuman diutarakan seperti itu, seperti baca puisi bisa enggak. Pada akhirnya mereka mengaransemen puisi atau syair ini, dibuat aransemen musik dan dinyanyikan. Jadi ini asal muasal lagu merupakan puisi yang dinyanyikan, oke? Okay? Ballad. Siapa yang suka nyanyi di sini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Yang keempat adalah ideal.
ideal atau ideal, orang bilangnya ideal. Kalau berdasarkan Oxford Dictionary bilangnya ideal. Ideal itu adalah sebuah syair ataupun puisi yang menggambarkan tentang apa namanya landscape, oke, landscape, indahnya alam kayak gitu. Karena di era itu tuh kan orang-orang masih benar-benar tergantung dengan alam, entah itu peternakan, pertanian segala macam gitu kan. Jadi alam itu masih terjaga dan digambarkan dalam bentuk ideal atau idol, ideal lah kayaknya berdasarkan Oxford dan Cambridge Dictionary, oke? Selain bentuk-bentuk puisi ataupun syair yang ada 4 tadi, drama pun sudah mulai berkembang di era Old English Period dengan diperkenalkannya theater oleh Romans kalau nggak salah waktu itu. Jadi uh, apa namanya, teater-teater, bentuk pertunjukan sederhana drama itu sudah mulai di era itu, dan kisahnya masih berseputaran tentang heroic deeds, kepahlawanan, kesedihan, gugurnya pahlawan, segala macam kayak gitu. Masih seperti itu karena backgroundnya sekali lagi adalah masih perang-perangan, masih si A-nya merebut tempat kekuasaan apa daerah kekuasaan si B dan seterusnya, jadi bolak-balik kayak gitu. Itu aja backgroundnya, oke? Okay? Rekan-rekan Arab, sampai di sini dulu apa namanya, cerita atau sharing tentang Old English Period literary works-nya. Jadi ada beberapa hasil karya sastra yang memang sudah diciptakan, sudah dibuat ya, dihasilkan gitu kan di era Old English Period. Jadi udah dulu banget, karena itu adalah merupakan bentuk apresiasi kepada para pahlawan basically ya di era itu gitu. Karena juga apresiasi kepada alam yang di idol tadi. Oke. Okay? Kalau kalian masih punya pendapat lain atau informasi tambahan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga apa namanya, oh ya, ada pertanyaan tambahan atau mungkin constructive feedback lah ya, masukan-masukan yang bisa meningkatkan, bisa membuat kita belajar bersama, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah, itu nanti pasti saya respon. Kemudian jangan lupa juga di press button like dan share biar teman-teman rekan-rekan Arab yang lain juga bisa belajar bersama kita di channel Belajar Bersama Arab. Dan if you like the video, kalau kalian suka videonya, don't forget to press the subscribe button dan juga notification bell biar dapat update dari saya terus every time I upload a video, okay? With a new content, of course, with a fresh new thing to learn together. Okay? Okay, sampai sini dulu. Nothing else to say. Stay healthy for everyone, and I'll see you again in the next video. Bye-bye.